Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Arya Sopi. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan seseorang dari dunia konsultan. Mohon perkenalkan namanya dulu Pak. Mungkin. Baik, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Saiful Asari. Ya, saya sudah kurang lebih kerja di bidang konsultansi sekitar 24 tahun. Dari pertama saya lulus tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dari awal saya lulus, saya selalu bekerja di bidang konsultan ya. Konsultan itu ada beberapa tipe ya, ada dari konsultan perencana ya, dan konsultan pengawas biasanya. Nanti ada kontraktor lagi adalah sebenarnya partner kita dalam melakukan konstruksi, proses konstruksi nantinya seperti itu. Terus ya pada kesempatan ini mungkin saya bisa membantu untuk menjelaskan sedikit banyak terkait masalah pengenalan mengenai konsultan sipil seperti yang mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, saya akan bisa sebisa mungkin menjawabnya. Untuk konsultan sipil tuh kerjanya kayak mereka tuh gimana tuh Pak? Di lapangan juga atau cuma di kantor doang atau gimana? Ya, jadi sebelum kita menjelaskan itu mungkin perlu tahu juga ya yang dimaksud dengan konsultan sipil dan bagaimana perannya dalam sebuah proyek konstruksi ya. Jadi kalau konsultan sipil itu sebenarnya adalah profesional yang menyediakan jasa konsultan terkait perencanaan, ya, desain dan pelaksanaan proyek konstruksi. Gitu. Nah, tentunya orang-orang ini tuh memiliki pengetahuan tentang struktur bangunan, hidrologi, geoteknik, ya, dan analisa risiko-risiko pada saat konstruksi. Gitu. Nah, biasanya konsultan konstruksi itu membantu owner ya atau kontraktor yang terlibat dalam proyek rekayasa konstruksi untuk mengidentifikasi potensi risiko di proyek gitu. Jadi kalau ada proyek itu konsultan itu lebih ke membantu mengidentifikasi apa saja risiko-risiko proyek yang ada, terus mencegah ada timbulnya masalah selama fase konstruksi. Kita mengulangi mungkin biaya-biaya yang mungkin timbul akibat ekses akibat perencanaan yang tidak proper gitu ya. Jadi itu salah satu perannya ya dalam suatu proyek konstruksi seperti itu. Kalau mau mulai karir jadi konsultan tuh gimana sih caranya? Ya tentunya kalau kita mau memulai karir sebagai konsultan sipil ya biasanya ya pertama kita harus punya gelar sarjana ya. Kita harus lulus dulu S1 terus memiliki juga biasanya setelah S1 kita mencoba mempelajari semua hal di S1 itu, kemudian setelah lulus kita juga harus berusaha punya sertifikat yang relevan dengan apa yang kita inginkan di dunia konsultan seperti itu. Kemudian juga harus cepat memiliki pengalaman ya, mungkin pada saat semester terakhir nanti akan ada magang ya supaya tahu juga bagaimana kehidupan konsultan, cara konsultan itu bekerja di proyek-proyek konstruksi ya. Kemudian ya tentunya pada akhirnya kita bisa membangun pengalaman dengan bekerja di konsultan gitu, entah nanti di konsultan perencanaan atau konsultan pengawasan ya, tapi itu semuanya itu adalah konsultan ya dalam hal ini gitu. Jadi yang pertama itu harus punya ijazah ya, itu penting supaya kita tahu bahwa engineer itu bersertifikat dan mempunyai pengetahuan tentang civil struktur seperti itu. Kalau perbedaan antara konsultan sama kayak kontraktor dan lain-lain gitu di bidang sipil tuh apa tuh perbedaannya? Ya sebenarnya ada 3 hal ya selain klien ya. Jadi di sebuah proyek itu biasanya ada 3 stakeholder ya. Biasanya ada klien, konsultan, dan kontraktor. Kalau konsultan itu ada 2 jenis konsultan, yaitu pertama konsultan perencana ya. Dia biasanya fokusnya itu
terkait masalah desain, ya kan, terus mengenai spesifikasi dari material atau dari struktur kelayakan proyeknya seperti apa, terus mengestimasi biaya-biaya konstruksinya, itu bagian dari skup konsultan perencana. Nah, kalau untuk konsultan pengawas biasanya itu setelah fase fase desain selesai, nanti kita akan melakukan tender desain itu ke kontraktor ya. Jadi kita akan melakukan tender hasil desain itu ke kontraktor. Nah, nanti begitu kita tahu siapa pemenang dari tender itu, nanti di lapangan itu akan ada dua stakeholder yang bekerja. Pertama, kontraktor dan konsultan pengawas ya. Juga konsultan perencana masih ikut dalam aktivitas construction sebagai engineering support pada saat konstruksi. Nah, konsultan pengawas itu biasanya lebih bertugas mengawasi jalannya proyek gitu ya, memastikan semua pekerjaan yang dilakukan kontraktor itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah disyaratkan dan budget yang sudah dicanangkan gitu ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan atau tidak ada perubahan spesifikasi pada saat konstruksi, itu memastikan seperti itu. Karena kalau terjadi perubahan spesifikasi, nanti akan berpengaruh dari desain awal yang sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, itu konsultan. Kalau kontraktor itu ya badan atau perusahaan yang kerjanya fokus pada pelaksanaan fisik di suatu proyek gitu ya. Bertanggung jawab memastikan mewujudkan apa yang sudah kita desain itu terrealisasi menjadi bangunan yang kasat nantinya, seperti itu. Itu secara umum seperti itu sih. Kalau tugas utama konsultan sipil itu dalam proyek itu berarti merencanakan itu ya Pak? Atau gimana? Ya, kalau ya tugas utama konsultan sipil itu pertama ya itu yang saya bilang, ada konsultan pengawas dan perencana dan pengawas. Jadi pertama itu tugas utama seorang konsultan sipil itu pertama perencanaan dan desain ya. Biasalah membuat perencanaan, terus menganalisa kebutuhan kelayakan dari proyek itu ya, dan melakukan standar spesifikasi dari suatu proyek ya. Nah, kemudian selain itu kalau konsultan perencana itu biasanya juga melakukan analisis struktur ya, ini konsultan sipil ya. Jadi di perencanaan itu juga akan dilakukan analisis struktur pada waktu kita melakukan desain ya. Tentunya ini untuk memastikan bahwa bangunan yang kita desain itu aman gitu ya, sesuai desain code yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian konsultan sipil ya, tadi perencanaan, pengawasan, juga melakukan pengawasan konstruksi pada saat fase pelaksanaan ini, untuk memastikan bahwa spesifikasinya ini tidak akan dimelencengkan dari kesepakatan kontrak di awal dengan kontraktor. Kemudian juga memastikan risiko-risiko yang akan ada di dalam pada saat fase konstruksi itu bisa terminimalisir ya. Misalkan kecelakaan kerja atau apa, itu adalah salah satu tugas pengawasan dari konsultan pengawas gitu ya. Itu sih salah satu tugas dan tanggung jawabnya, perannya ya. Kalau konsultan perencanaan itu kan sama konsultan pengawas tuh untuk membantu klien tuh gimana Kak? Dengan cara gimana kan? Kadang ya banyak Ya, biasanya konsultan dalam membantu klien ya, dalam pengambilan keputusan strategis untuk proyek itu ya ada beberapa hal ya. Pertama, membantunya dalam rangka meningkatkan kualitas proyek ya. Ya, biasanya konsultan sipil itu menjamin keamanan dari struktur bangunannya itu gitu ya, memastikan semua desainnya itu sesuai dengan regulasi yang ada atau standar desain yang ada di Indonesia. Kemudian konsultan sipil itu bisa membantu dalam rangka
mengefisiensikan biaya anggaran proyek ya. Biasanya di akhir proyek itu setelah dilakukan desain dari konsultan perencana itu memberikan estimasi biaya untuk pelaksanaan atau construction-nya. Kalau tidak ada, ini akan membuat klien juga tidak tahu berapa biaya yang akan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proyek konstruksi. Nah, disinilah peran konsultan itu memastikan bahwa biayanya bisa dilakukan dengan efisien. Kemudian yang itu tadi untuk pengawasan, konsultan sipil bisa membantu klien untuk meminimalkan resiko pada saat pelaksanaan ya, terjadinya kecelakaan kerja dan lain-lain itu atau membahayakan lingkungan ya, itu juga salah satu bagaimana konsultan sipil bisa membantu klien ya. Ya, kemudian tentunya konsultan sipil bisa membantu klien dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya gitu ya. Jadi itu salah satu beberapa hal yang bagaimana konsultan sipil itu bisa membantu klien gitu. Kalau peran konsultan sipil untuk keberlanjutan proyek kayak secara ekonomi dan lingkungan itu? Ya, kalau dari sisi lingkungan ya, tentunya konsultan sipil itu ya bisa memastikan bahwa semua proyek yang dia desain itu semuanya aman atau berorientasi kepada lingkungan ya, misalkan mengurangi resiko dampak negatif ke lingkungan ya. Biasanya juga kita memperhatikan yang kita sebut ada UKL, UPL atau AMDAL, itu juga salah satu salah satu peran konsultan untuk memastikan bahwa secara aspek lingkungan itu tidak akan mengganggu seperti itu. Kemudian juga tentunya pada saat fase desain itu konsultan memastikan bahwa semua desainnya itu mengikuti regulasi dari terkait masalah regulasi lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi akibat proyek yang akan dilakukan. Nah, itu dari sisi lingkungan. Kalau dari sisi ekonomi ya tentunya ya memastikan bahwa proyeknya itu bisa berjalan efisien dari sisi ekonomi ya, bisa dalam pengawasan, memantau kualitas gitu ya, dan tidak over budget. Itu salah satu juga hal yang bisa berperan membantu klien seperti itu. Untuk alur kerjanya tahapnya gimana Pak, dari perencanaan sampai eksekusi proyeknya gimana? Ya, kalau kita ngomong terkait masalah tahap perencanaan hingga eksekusi itu ya, pertama kalau di sisi konsultan pertama pastinya ada tahap desain ya atau perancangan ya. Di situ semua informasi yang klien inginkan itu akan di-share ke konsultan perencana untuk kemudian diolah oleh konsultan perencana menjadi suatu deliverable berupa pertama gambar kerja, spesifikasi teknis ya, kemudian juga analisa biayanya seperti apa, itu di fase desainnya. Kemudian fase desain itu juga ada dua tahap lagi ya. Pertama ada beberapa tahap. Pertama pradesain ya, atau kita sebutnya preliminary design. Kemudian juga ada fase design development atau basic design. Kemudian ada fase kita nyebutnya final design atau detail design. Nah, pada saat fase detail design atau fase akhir itu konsultan itu akan memberikan input kepada konsultan berupa gambar yang bisa dipakai untuk kontraktor melakukan penawaran pada saat fase tender. Kemudian pada akhirnya setelah kontraktor mendapatkan gambarnya itu memberikan penawarannya, konsultan perencana itu akan memberikan produk akhir berupa gambar untuk pelaksanaan kontraktor. Nah, itu dari fase desain ya. Ya, tadi setelah fase desain nanti lanjut lagi ke fase namanya pengadaan atau fase tender. Nah, di situ adalah follow up
dari fase desain ya. Jadi setelah fase desain selesai, lanjut ke fase tender di mana nanti konsultan itu akan memanggil beberapa kandidat atau bidder dari kontraktor untuk melakukan bidding untuk proyek-proyek yang akan dilakukan. Itu dari fase tendernya nanti sampai dari fase prakualifikasi sampai klarifikasi nanti konsultan perencana itu akan terlibat ya, sampai konsultan itu akan memberikan advice ke klien itu bahwa kontraktor yang paling bagus itu A, B atau C. Ya, setelah dari fase tender itu baru kita masuk ke fase construction ya. Ya di situ tentunya adalah fase aktivitas konstruksi di lapangan. Nah, nanti ada juga perannya konsultan pengawas pada saat fase konstruksi seperti itu. Ya tentunya untuk memastikan spesifikasi juga sesuai dengan apa yang sudah didesainkan di awal, juga memastikan risiko-risiko terkait keselamatan kerja itu dapat diminimalisir pada saat konstruksi. Itu dilakukan oleh konsultan pengawas pada fase construction. Untuk pas di lapangan gitu Pak, pas ngerjakan proyek, apa sih tantangan terbesarnya? Dan gimana Pak cara ngatasinya? Kadang kan ada aja yang ya biasanya pertama yang sering terjadi ya pada saat kita develop project itu seringkali klien di awal itu sudah menentukan budget yang mereka punya ya, tetapi pada saat kita melakukan fase desain dengan segala requirement dari klien itu, kita menghitung anggarannya yang ada sekarang itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang sudah dibudgetkan dengan klien ya. Nah, kalau ada perbedaan itu yang bikin kadang-kadang itu proyek itu bisa delay karena tentunya klien memastikan bahwa mereka punya cukup anggaran untuk bisa merunning proyeknya. Tapi kadang-kadang tuh sering klien punya budget misalkan 100 ya, tetapi requirement mereka itu punya A, B, C, D dan seterusnya. Begitu kita akomodir semua keinginannya, keluar hasilnya misalkan jadinya 125 atau 150. Tentunya nanti ada aktivitas lain untuk bisa memastikan proyek ini bisa berjalan dengan adanya misalkan value engineering atau kita bisa melakukan optimasi desain itu sering dilakukan. Kemudian kalau biasanya tantangan yang terbesar itu kalau fase construction ya, itu lebih ke berhubungan dengan cuaca. Jadi seringkali proyek-proyek itu delay karena faktor cuaca di samping faktor performa dari kontraktor ya. Biasanya hujan itu menjadi masalah pada saat construction. Makanya biasanya kita sudah memperkirakan kalau proyek ini akan running atau konstruksinya running di musim hujan, itu kita harus punya approach bagaimana memastikan proyek ini tidak delay ya. Itu dari cuaca. Kemudian kadang-kadang juga terkait delay itu bisa juga dikaitkan dengan masalah sumber daya manusia dari kontraktor ya. Jadi kadang-kadang yang sudah pada saat tender sudah dijanjikan misalkan sumber dayanya itu 1.000 gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaan mereka belum siap 1.000, jadi bertahap. Jadi di situ juga ada delay pekerjaan akibat kurangnya resource ya. Kemudian juga kadang-kadang yang menjadi tantangan itu masalah timeline. Jadi kadang-kadang klien itu memberikan batasan timeline itu yang tidak realistik ya. Jadi misalkan ada proyek dengan volume pekerjaan sekian, dari klien itu menginformasikan bahwa target kita harus selesai dalam waktu misalkan 15 bulan gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaan kita melihat ini tidak mungkin bisa tercapai karena ada hal-hal non teknis juga yang mempengaruhi timeline pekerjaan ini bisa delay seperti itu. Biasanya seperti itu sih. Kalau misalnya ada konflik gitu,
perdebatan antara konsultan, klien, sama kontraktor tuh gimana cara mengatasinya biasanya, Pak? Ya pertama sih ya kita harus open ya bahwa memang akan ada konflik ya, mau konflik itu memang terjadi ya. Kita jangan juga menutup-nutupi bahwa seolah-olah proyek itu aman-aman saja. Tapi kalau memang ada masalah pada saat fase proyek ya, itu harus kita diskusikan dengan stakeholdernya gitu ya, dengan kontraktor, dengan klien bahwa ada masalah A ini dan harus diselesaikan seperti apa. Ya, tentunya untuk menyelesaikannya pertama harus ada kerjasama ya antara stakeholder ya untuk bisa mencapai kesepakatan yang tidak merugikan semua pihak. Artinya kita bisa berdiskusi untuk win-win solution ya untuk setiap masalah yang ada. Kemudian juga tentunya kalau ada masalah yang ada dalam fase project itu ya kita harus open minded juga, kita mau bisa menerima masukan atau input dari tim kita gitu ya. Jangan kita juga keras kepala bahwa kita yang paling benar gitu ya dan mereka yang salah. Tentunya kita harus juga bisa mendengar masukan-masukan dari setiap tim gitu ya. Kemudian juga kita tentunya ada kerjasama antara semua pihak untuk memastikan bahwa masalah yang ada di saat itu bisa kita close segera gitu ya. Jadi itu tantangan-tantangan sih sebenarnya. Untuk kompetensi gitu, kemampuan yang wajib dibutuhin sama konsultan tuh apa, Pak? Ya tentunya kompetensinya yang harus dipunyai ya kemampuan analitik ya kalau konsultan sipil ya. Jadi kalau masa perencanaan apalagi orang teknik sipil itu harus cakap untuk technical analitis ya, karena ini menyangkut keselamatan atau keamanan dari bangunan. Jadi harus tahu dasar-dasar desain itu yang baik dan benar itu seperti apa dan paham ya. Kemudian juga untuk yang penting dimiliki itu adalah pengalaman pengawasan ya. Jadi nantinya konsultan sipil juga harus punya kemampuan bagaimana cara pengawasan yang benar, apa saja yang harus diawasi supaya pekerjaan pengawasannya itu efektif. Jadi kita hadir sebagai pengawasan itu bukan hanya sekedar menonton gitu ya, melihat kontraktor bekerja, tapi memastikan apa yang kita awasi itu align dengan target schedule atau timeline project dan juga spesifikasi yang sudah ada gitu ya. Itu harus ada kemampuan seperti itu. Untuk ini teknologi building information modeling tuh apa sih maksudnya dan berperan besar gak untuk konsultan gitu, Pak? Ya kalau BIM, kita ngomongin BIM ya, BIM itu sebenarnya simulasi 3D ya yang menghubungkan semua informasi dari fase desain dan fase construction. Jadi sebenarnya peran BIM dalam fase project itu, dalam setiap project itu sangat penting karena ini bisa membuat semua pekerjaan itu lebih efektif ya. Jadi keuntungannya kita menggunakan BIM itu pada fase project konstruksi itu biasanya kita bisa meminimalisir clash clash antara masing-masing disiplin ya. Seperti contoh disiplin mechanical piping dengan struktur ya. Kadang-kala kalau kita tidak menggunakan sistem BIM itu sering terjadi clash antara pipa yang crossing ke dalam suatu bangunan itu menabrak dinding atau menabrak elemen struktur gitu. Nah, dengan menggunakan BIM ini platform atau software itu banyak ya. Biasanya kita di sini menggunakan Revit atau Autodesk Plan 3D. Nah, di situ semua tim itu bekerja dalam satu platform itu dan mereka bisa tahu bahwa ada pipa di area tertentu, bisa dilihat juga di disiplin lain dan bagaimana desain itu nanti bisa bisa align untuk semuanya gitu. Jadi meminimalisir resiko clashes. Kemudian juga
BIM ini juga bisa menginformasikan eh, material take off yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi ya. Jadi dia bisa menghitung otomatis kebutuhan volume dari materialnya gitu ya. Jadi kalau selama ini kan kadang-kadang konsultan menghitung manual ya dari gambar gitu ya, dihitung ini berapa panjang kali lebar kali tinggi. Nah kalau kita pakai BIM itu kita bisa mengekstrak material take off-nya dari Revit atau dari atau plan 3D ya untuk mendapatkan. Kemudian baru nanti orang QS-nya itu cost estimator-nya akan menghitung biayanya seperti itu sih. Jadi lebih mudah ya Pak? Lebih mudah kalau pakai BIM. Sekarang itu di kantor kita juga sudah tidak pakai manual 2D ya untuk melakukan perencanaan, semuanya kita menggunakan BIM basisnya. Jadi kita menggunakan Revit di sini dan atau Autodesk Plan 3D, semua desain itu ngumpul jadi satu. Jadi kita melakukan model bukan melakukan gambar gitu. Untuk memperbarui pengetahuan gitu, konsultan tuh kan karena sekarang keterampilan untuk pengembangan industri tuh berkembang itu banyak, itu caranya gimana? Ya tentunya untuk memastikan konsultan sipil itu terus memperbaharui pengetahuan mereka itu ya pertama tim dari konsultan itu harus sering atau secara periodik itu melakukan workshop atau seminar ya. Biasanya kita dari Haki ya kan itu setiap tahun kita melakukan workshop terkait masalah keinsinyuran ya untuk sipil terutama. Ya kemudian juga konsultan sipil itu juga harus mengupgrade atau memiliki banyak timnya yang memiliki SKK ya, sertifikat kompetensi kerja gitu ya, untuk memastikan bahwa tim kita itu memang berkompetensi, punya kompetensi untuk bekerja. Ceritain dong, tolong pengalaman menarik Bapak di pas ada proyek atau apa gitu. Ya kalau ya contoh satu proyek ya yang tertarik nih yang berhubungan langsung dengan teknik sipil ya. Pada saat kita melakukan project assessment ya, ini project benar-benar struktur. Jadi pada saat itu klien itu meminta kita untuk melakukan assessment untuk fasilitas bangunan mereka yang banyak mengalami keretakan. Jadi di pelat atau di balok betonnya itu terjadi keretakan. Nah mereka meminta kita untuk memberi informasi pertama apa penyebab dari keretakan itu ya, kemudian mereka juga meminta kita solusinya bagaimana mengatasi keretakan itu. Nah tentunya ini kalau kita punya pengalaman analitik yang bagus ya, kita tahu bagaimana cara kita melakukan asesmen untuk bangunan-bangunan yang sudah terjadi keretakan dengan knowledge yang kita punya yang sebagai teknik sipil, terutama nanti di mata kuliah beton baru dikasih tahu retak itu timbulnya karena apa, dan kalau kita kasih beban tertentu dengan mutu beton tertentu apakah bangunan itu terjadi keretakan atau tidak. Nah dari situ nanti kita bisa tahu bahwa sebenarnya keretakan itu sebenarnya terjadi karena mungkin beban yang berlebih atau kualitas materialnya yang jelek. Itu baru kita ketahui. Nah kalau kita sudah ketahui bahwa keretakannya itu akibat penurunan material atau material yang jelek pada saat construction, nah baru kita akan melakukan namanya retrofitting atau perbaikan ya untuk struktur yang retak itu. Jadi itu juga perlu pengetahuan lain lagi bagaimana cara kita melakukan retrofitting atau perbaikan untuk bangunan-bangunan yang sudah retak gitu ya. Itu yang menurut saya itu tantangan yang khusus untuk teknik sipil ya. Tentunya proyek-proyek kita yang lain itu semuanya multidisiplin ya, nggak monodisiplin. Ada juga yang melibatkan disiplin lain kayak arsitek, struktur, electrical, instrumen, ya, mechanical piping dan proses engineering, itu semua kita biasanya mengerjakan itu. Cuman karena ini mungkin terkaitnya dengan teknik sipil, saya ambil contoh yang spesifik untuk teknik sipil sih. Bapak pernah nggak sih menangani proyek yang hampir mustahil gitu? Gimana tuh Pak? Ya kalau sejauh ini sih kalau yang terkait dengan proyek itu semuanya sih mustahil ya. Bukan mustahil, arti
bisa dikerjakan gitu. Bisa dikerjakan. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan, bisa. Selama kita tahu bagaimana cara apa namanya mengeksekusi proyek tersebut. Jadi kan kita selama fase proyek itu pada saat ada request for proposal misalkan ya, kita kan dapat informasi dari klien itu bangunannya kayak gini atau tanahnya tuh area kerjanya sulit gitu ya. Cuman di awal itu kita harus sudah punya gambaran sedikit bagaimana nanti solusinya akan kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya hampir jarang kita mendapatkan proyek yang mustahil untuk dilakukan. Semuanya sih ya sejauh ini sih pasti ada solusinya seperti itu sih. Saran untuk orang-orang yang misalnya mau jadi konsultan gitu gimana Pak? Ya kalau saya sih pertama pertama harus paham dengan mata kuliah yang terkait dengan masalah desain ya. Kalau ini kita ngomongin konsultan perencana ya, mungkin ada analisa struktur, ada desain beton, baja, itu kunci dasar untuk orang itu bisa masuk ke konsultan sebagai konsultan perencana ya. Kalau mereka udah males untuk melakukan analitik untuk analisa struktur atau mendesain baja atau beton, itu mungkin mereka larinya nanti ujung-ujungnya ke kontraktor bukan konsultan. Ya, jadi kalau kontraktor itu kan lebih ke applicable ya. Memang biasanya mereka lebih senang nanti mempelajari masalah construction management, bagaimana fase tender, yang kayak gitu-gitu, bagaimana ini bisa dilakukan di lapangan gitu. Tapi mereka tidak kurang kuat pada bagaimana desain ini bisa ada kayak gitu ya. Jadi kalau konsultan itu ya ada dua ya, konsultan perencana dan pengawas. Kalau kita mau ke perencana harus kuat dengan technical analytic ya. Kalau perencanaan harus tahu nanti terkait masalah kontrak kerja, kontrak construction gitu ya, termasuk juga construction management ya. Nah itu yang harus dimiliki. Mungkin nanti ada fasenya, karena kan mungkin masih semester awal ya. Nanti semester mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat itu udah mulai matang, udah paham kita bisa lari kemana nih sebenarnya, seperti itu. Ya. Berarti itu untuk mahasiswa harus bisa untuk analisis strukturnya dan lain-lainnya gitu. Betul, itu kalau untuk perencanaan ya, konsultan perencana. Kalau konsultan pengawas ya itu tadi saya bilang harus senang dengan ekonomi teknik, ya kan. Ya kan nanti kan akan ada tuh ekonomi teknik juga kan untuk mengatur, untuk tahu ini proyeknya bagus atau enggak gitu kan ya, atau seperti apa gitu, resiko-resikonya harus tahu seperti itu. Ya. Mungkin Bapak ada tambahan yang mau disampaikan atau apa gitu? Ya, saya rasa sih cukup ya. Secara umum sih kita, karena saya juga backgroundnya teknik sipil ya, jadi saya tahu dari saya pertama kuliah sampai sekarang kerja itu alur proses dari kita kuliah sampai kerja sebagai profesi di konsultan itu seperti apa. Nanti juga ada fase kita yang namanya learning by doing ya. Jadi begitu kita masuk ke konsultan, tentunya kita nggak punya pengalaman, nanti akan di-guide sama senior gitu ya. Mungkin akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih pertama ya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian nanti seiring dengan waktu berjalan itu dikasih peran untuk memegang proyek gitu. Nanti pada saatnya kita bisa mengendal proyek sendiri seperti itu. Mungkin sampai sini aja, sampai jumpa di lain waktu. Semoga pembicaraan kita bermanfaat dan kalian semua bisa mengambil pelajaran dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.